Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Lydia Reta. Kali ini kita akan membahas tentang persiapan persalinan, tanda awal persalinan, dan tanda bahaya dalam persalinan. Jadi tetap nonton video ini. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan di subscribe channel ini. Semoga channel ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Selamat menonton. Persiapan persalinan yang pertama kita harus tentukan dulu nih di mana tempat kita akan melahirkan dan siapa yang akan menolong persalinan nantinya. Biasanya ada tempat-tempat tertentu, misalnya di klinik atau di puskesmas, biasanya sudah menyiapkan sejak ibu datang pertama. Nanti akan ditanyakan oleh petugas kesehatannya, rencananya akan melahirkan di mana atau bersalin di mana, dan ibu ingin bidan siapa atau dokter siapa yang akan menolong persalinannya nanti. Yang kedua yaitu pendamping persalinan. Nah, pendamping persalinan itu biasanya boleh keluarga, boleh suami, tapi saran dari saya itu kalau bisa pendampingnya adalah suami. Yang namanya istri biasanya sangat membutuhkan suami. Jadi saat persalinan itu bisa jadi merupakan saat yang sulit untuk sang istri. Jadi sebaiknya harus suami yang mendampingi. Namun jika keadaannya tidak memungkinkan, suaminya jauh atau suaminya belum ada di tempat saat itu, boleh ganti keluarganya, ibunya, kakaknya, atau siapa saja yang bisa membuat ibu nyaman dan bisa membantu ibu dalam proses persalinan tersebut. Yang ketiga yaitu persiapan kendaraan. Nah, persiapan kendaraan di sini penting karena sebaiknya kita menggunakan kendaraan yang beroda 4. Nah, untuk ibu-ibu yang daerahnya mudah terjangkau dengan kendaraan, mungkin ini merupakan hal yang gampang. Namun di daerah-daerah tertentu, daerah terpencil yang sulit dijangkau dengan kendaraan seperti di tempat saya, sebaiknya setelah mengetahui tanggal tafsiran persalinan dan sudah mendekati tanggal tersebut, sebaiknya segera mencari kendaraan. Jadi saat sudah muncul tanda-tanda persalinan, langsung dikontak dan bisa dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Yang keempat yaitu pendonor. Nah, persiapan yang harus ibu-ibu lakukan atau keluarga atau suami lakukan, cari pendonor untuk ibu, terutama bagi ibu yang menderita anemia, karena kemungkinan bisa terjadi HB-nya menurun dan butuh pendonor saat itu. Jadi bagaimana caranya? Bisa dicari dulu keluarganya yang golongan darah sama dengan ibunya, siap untuk beberapa orang, jadi nanti bisa dicek kesehatannya dan lain-lain. Yang berikut yaitu jaminan persalinan, misalnya kartu BPJS. Jadi sebelum direncanakan kehamilan, sebaiknya didaftarkan dulu sebagai anggota
BPJS dan harus memiliki kartu Indonesia Sehat, karena itu sangat membantu. Jadi silakan diikuti program pemerintah untuk didaftarkan kartu BPJS. Ibu-ibu bisa tanyakan ke orang desa mengenai kartu BPJS yang dibayar atau yang diberikan oleh pemerintah. Yang berikut, tetap walaupun keluarga atau ibu sudah memiliki kartu Indonesia Sehat, namun sebaiknya tetap disiapkan uangnya. Karena apa? Uang itu sangat penting. Misalnya digunakan untuk keperluan bayi atau membeli makan dan minum saat ibu bersalin. Jadi persiapan uang dan kartu Indonesia Sehat itu sangat penting untuk ibu-ibu. Nah, persiapan yang keenam yaitu persiapan kelengkapan bayi seperti pakaian bayi, set mandi, dan lain-lain. Jadi dalam video ini di kolom deskripsi saya akan memberikan persiapan apa saja alat perlengkapan bayi yang akan digunakan saat persalinan. Jadi ibu-ibu bisa baca apa saja yang harus disiapkan kelengkapan bayi yang akan digunakan saat persalinan nanti. Setelah ibu-ibu mengetahui persiapan apa saja saat persalinan, yang kedua ibu-ibu harus tahu tanda awal persalinan. Tanda persalinan yang pertama yaitu mules yang semakin lama semakin sering. Biasanya sakit perut bagian bawah menjalar sampai ke pinggang. Bisa dalam 10 menit bisa sampai 2, 3, atau 4 kali, dan lamanya bisa 20 detik, 30 detik, atau bahkan lebih dari 40 detik. Jadi jika ibu-ibu sudah merasakan tanda seperti itu, berarti harus ke fasilitas kesehatan atau bidan desanya untuk dilakukan pemeriksaan. Yang kedua yaitu keluar lendir dan darah dari jalan lahir. Nah, biasanya kalau sudah keluar lendir dan darah dari jalan lahir yaitu sudah ada pembukaan. Yang berikut, yang ketiga, yaitu sudah keluar air ketuban dari jalan lahir. Nah, air ketuban itu seperti apa? Itu biasanya keluar seperti rasa ingin BAK namun tidak bisa ditahan. Jadi langsung biur sekalian. Nah, saat air ketuban pecah, ibu-ibu lihat nih, air ketubannya jernih atau tidak, atau mungkin air ketubannya keruh. Jadi segera ke fasilitas kesehatan dan beritahukan kepada petugas kesehatan agar dilakukan tindakan yang lebih lanjut. Nah, apabila ibu-ibu sudah merasakan sakit seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, nah apa yang harus ibu-ibu lakukan? Yang pertama, cari posisi yang nyaman untuk ibu. Sebaiknya seperti apa? Boleh duduk, boleh berdiri, boleh jalan-jalan sambil mempersiapkan untuk ke fasilitas kesehatan terdekat. Agar mengurangi rasa sakit, sebaiknya ibu-ibu tarik nafas dari hidung, keluarkan lewat mulut. Jadi caranya seperti itu. Jadi setiap kali merasakan sakit atau kencang-kencang, silakan dilakukan tarik nafas dalam dari hidung lalu keluarkan lewat mulut. Yang berikut teman-teman atau ibu-ibu, saya akan memberikan informasi tentang tanda-tanda bahaya dalam persalinan. Namun ibu-ibu tidak perlu khawatir, tidak perlu merasa cemas karena sudah ada petugas yang terlatih atau bidan-bidan yang profesional, dokter-dokter yang profesional yang akan membantu ibu-ibu. Ini hanya sebagai informasi agar ibu-ibu mengetahui tanda apa saja, tanda berbahaya apa saja dalam persalinan sehingga cepat diberi pertolongan untuk dibawa ke petugas kesehatan. Tanda yang pertama yaitu keluar perdarahan dari jalan lahir. Misalnya saat merasakan tanda-tanda seperti tadi, tanda-tanda persalinan lalu keluar dari jalan lahir, ingat darah dari jalan lahir bukan lendir dan darah. Seperti darah segar
itu yang bahaya. Jadi segera dibawa ke petugas kesehatan. Yang kedua, air ketubannya keruh seperti yang saya jelaskan tadi. Itu segera diberitahu kepada petugas kesehatan, bidan atau dokter yang ada agar bisa dilakukan tindakan secepatnya sehingga tidak menimbulkan bahaya pada ibu ataupun bayi. Tanda bahaya yang ketiga yaitu tali pusar atau tangan keluar dari jalan lahir. Nah, seharusnya itu kepala, yang normal itu kepala yang harus keluar dari jalan lahir. Namun saat melihat tiba-tiba tali pusarnya atau tangannya yang keluar dari jalan lahir, maka segera dilaporkan kepada petugas kesehatan. Tanda bahaya yang keempat yaitu ibu mengalami kejang. Jadi sebelumnya saya pernah memberikan informasi mengenai berapa kali ibu hamil harus melakukan pemeriksaan kehamilan. Jadi sebaiknya selama kehamilan ibu-ibu harus tetap memeriksakan kehamilan sesuai yang dianjurkan oleh petugas kesehatan, sehingga sudah dapat terdeteksi nih dari awal pemeriksaan. Misalnya tekanan darahnya sekian, jadi petugas kesehatan langsung tahu apa yang harus diberi tindakan dengan tekanan darah yang sekian. Nah, biasanya kejang itu terjadi pada ibu yang mengalami tekanan darah tinggi. Jadi sebaiknya tetap diperhatikan untuk melakukan kunjungan kehamilan ke petugas kesehatan. Tanda yang kelima yaitu ibu tidak kuat mengejan. Nah, biasanya pada ibu-ibu bersalin atau ibu-ibu yang mau melahirkan itu susah untuk makan dan minum. Karena apa? Karena sudah kesakitan, jadi susah makannya. Nah, ibu-ibu saat persalinan memang normalnya itu sakit, jadi sebaiknya itu tetap dijaga tenaganya. Jadi tetap makan atau minum seperti biasa. Misalnya tidak bisa makan nasi karena kunyah terlalu lama, bisa makan bubur atau makan roti, minum susu. Yang penting ada sesuatu yang bisa dimakan dan bisa tambah tenaga untuk ibu. Jadi saat bersalin nih, ibu-ibu sudah punya tenaga yang kuat untuk mengedan. Jadi seperti ini. Ibu-ibu tidak makan, maka tidak ada tenaga atau nutrisi yang ada dalam tubuh ibu-ibu. Nah, bagaimana untuk memenuhi nutrisi ke bayinya apabila ibu sendiri saja sudah kelelahan atau sudah kehabisan tenaga? Jadi susah juga mau berikan nutrisinya kepada bayinya. Makanya biasanya saat ibu-ibu yang tidak punya tenaga atau yang susah untuk makan, biasanya timbulnya gejalanya itu ke bayi, DJJ-nya semakin cepat atau biasanya dinamakan dengan fetal distress. Jadi untuk mencegah hal tersebut, maka ibu-ibu harus makan lebih banyak, minumnya harus lebih banyak, tetap dilawan walaupun sakit itu tetap harus dimakan. Nah, biasanya saat persalin itu saat makan langsung muntah, minum langsung muntah, itu tetap harus dilawan. Jadi tetap makan, tetap minum, seperti itu. Oke teman-teman dan ibu-ibu, terima kasih sudah menonton video saya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman semuanya agar video ini juga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Thank you. Dan juga untuk teman-teman saya tenaga kesehatan, bidan, perawat, dokter, atau dan lain-lain, apabila punya pendapat bisa dikomen di kolom komentar untuk memberikan masukan atau kritik saran tentang video ini. Terima kasih.